10 penyakit langka yang bikin manusia punya kekuatan super. Kalian pasti pernah nonton film superhero kayak X-Men kan? Orang-orang yang punya mutasi genetik unik terus jadi punya kekuatan di luar nalar manusia biasa. Tapi gimana kalau gue bilang kalau di dunia nyata, mutan itu beneran ada? Bukan karena radiasi nuklir atau gigitan laba-laba, tapi karena kelainan medis yang sangat langka. Beberapa orang di dunia ini terlahir dengan kondisi yang bikin mereka seolah-olah punya cheat code dalam hidup ini. Ada yang nggak bisa ngerasa sakit, ada yang nggak bisa lupa, sampai ada yang tulangnya sekeras baja. Hari ini kita bakal bedah 10 penyakit paling langka yang bikin penderitanya jadi sakti. Tapi ingat, di balik kekuatan itu selalu ada harga yang harus mereka bayar. Siap-siap, karena ini bakal bikin kalian ngerasa kalau tubuh manusia itu beneran penuh misteri. Nomor 10, super tester, atau dikenal dengan hipergeusia. Kita mulai dari yang paling enak, atau mungkin paling ganggu. Super tester. Ini adalah kondisi di mana seseorang punya jumlah kuncup pengecap di lidah yang jauh lebih banyak dari manusia normal. Bagi mereka, rasa makanan itu berkali-kali lipat lebih tajam. Mereka bisa ngerasain detail bumbu yang orang lain gak sadar ada di sana. Kedengarannya sakti buat jadi kritikus makanan kan? Tapi ngerinya, rasa pahit dikit aja bakal kerasa kayak racun buat mereka. Jadi, buat para super tester, makan brokoli atau kopi itu rasanya bisa kayak siksaan. Kekuatan super yang bikin mereka jadi pemilih makanan kelas berat. Nomor 9, tetrachromacy atau mata super. Normalnya, manusia cuma punya 3 jenis kerucut di mata buat lihat warna. Tapi penderita tetrachromacy punya 4. Hasilnya, mereka bisa ngelihat 100 juta warna yang nggak bisa dilihat sama mata manusia biasa. Bayangin, langit yang buat kita cuma biru, buat mereka bisa punya gradasi jutaan warna yang luar biasa indah. Mereka bisa bedain 2 warna yang kelihatan persis sama di mata kita. Ini benar-benar kekuatan visual ala superhero. Kebanyakan penderitanya adalah perempuan, dan seringkali mereka baru sadar kalau dunia yang mereka lihat itu beda jauh sama dunia kita. Nomor 8, hipertimesia atau kemampuan memori fotografis ekstrim. Pernah nggak kalian pengen punya otak yang nggak bisa lupa? Nah, penderita hipertimesia beneran punya itu. Mereka bisa ingat setiap detail kecil dalam kehidupan mereka dari tanggal berapa, jam berapa, cuaca kayak gimana, sampai baju apa yang mereka pakai 10 tahun lalu. Kalau dikasih satu tanggal acak, mereka bisa langsung muter video kejadian di hari itu di kepala mereka. Sakti buat ujian sejarah? Pasti. Tapi harganya mahal banget. Mereka nggak bisa lupa kejadian buruk. Rasa sakit hati, malu, atau sedih bakal terus kerasa fresh setiap hari di kepala mereka. Kadang, kemampuan buat lupa itu sebenarnya adalah anugerah. Nomor 7, myostatin-related muscle hypertrophy atau otot Hulk. Ada anak kecil yang umur 3 tahun udah punya perut six-pack dan bisa angkat beban berat. Itu bukan karena dia diet ketat, tapi karena kelainan myostatin. Kondisi ini bikin tubuh nggak bisa ngerem pertumbuhan otot. Hasilnya, otot mereka tumbuh 2 kali lipat lebih cepat dan lemak tubuh mereka sangat rendah tanpa perlu olahraga berat. Mereka benar-benar terlahir dengan tubuh bodybuilder. Meskipun kelihatan sakti dan kuat banget, mereka harus makan protein dalam jumlah raksasa cuma buat jaga energi tubuh mereka yang terus-menerus ngebangun otot. Nomor 6, sindrom Savant. Kalian mungkin pernah dengar soal orang yang punya keterbatasan mental tapi jenius banget di satu bidang. Itulah Savant Syndrome. Ada orang yang cuma sekali lihat kota London dari helikopter selama 10 menit, terus bisa gambar setiap detail jendela gedung di seluruh kota itu dengan akurat. Atau ada yang bisa ngitung perkalian ribuan angka di luar kepala dalam hitungan detik. Otak mereka seolah-olah punya super prosesor di bagian tertentu. Ini adalah bukti kalau otak manusia itu punya potensi terpendam yang luar biasa, meskipun seringkali harus dibayar dengan kesulitan dalam interaksi sosial sehari-hari. Nomor 5, Urbaqvit, manusia tanpa rasa takut. Ini mungkin kekuatan yang paling dicari orang, gak punya rasa takut. Kondisi Urbaqvit bikin bagian otak yang namanya amigdala, si pusat rasa takut, mengalami pengapuran dan berhenti berfungsi. Ada satu pasien terkenal bernama SM yang gak ngerasa takut sama sekali pas ditodong pistol, lihat ular kobra, atau nonton film horor paling ngeri sekalipun. Dia cuma ngerasa penasaran. Kedengarannya keren kayak jagoan film aksi, tapi ini bahaya banget.
Rasa takut itu gunanya buat ngelindungi diri kita dari bahaya. Tanpa rasa takut, insting bertahan hidup kita benar-benar lumpuh. Nomor 4, hiperekresi atau tulang keras baja. Di tahun 1994, ada seorang pria yang ngalamin kecelakaan mobil parah, tapi anehnya nggak ada satupun tulangnya yang patah. Setelah dicek, ternyata dia punya mutasi gen LRP5. Kondisi ini bikin kepadatan tulangnya 8 kali lipat lebih keras dari manusia normal. Tulang mereka benar-benar sekeras baja dan hampir nggak bisa patah. Ilmuwan sampai bingung karena jarum suntik pun susah nembus ke sumsum tulang mereka. Tapi ada sisi gelapnya. Karena tulangnya terlalu padat, mereka nggak bisa ngambang di air. Jadi penderita kondisi ini biasanya nggak bisa berenang karena tubuh mereka bakal tenggelam kayak batu. Nomor 3, congenital insensitivity to pain. Kebal rasa sakit. Ini adalah definisi superhero yang sebenarnya, tapi versi paling tragis. Orang dengan kondisi CIP nggak bisa ngerasain sakit fisik sama sekali. Mau dicubit, dibakar, atau kesilet, saraf mereka nggak ngirim sinyal sakit ke otak. Kedengarannya sakti buat jadi petarung kan? Tapi kenyataannya ngeri banget. Banyak penderitanya yang nggak sadar kalau tangan mereka lagi kebakar atau kakinya patah. Tanpa rasa sakit, tubuh nggak tahu kalau lagi rusak. Banyak anak-anak dengan kondisi ini nggak sengaja gigit lidah mereka sendiri sampai putus, karena mereka nggak ngerasa kalau itu sakit. Sakit itu sebenarnya adalah alarm pelindung. Nomor 2, sindrom Marfan, lentur dan tinggi ekstrim. Pernah lihat aktor Javier Botet yang sering main jadi hantu di film The Conjuring atau IT? Dia punya sindrom Marfan. Kondisi ini bikin jaringan ikat tubuh sangat fleksibel. Tangan dan kaki jadi sangat panjang dan tubuh sangat tinggi. Mereka bisa tekuk tubuh ke posisi yang nggak masuk akal buat orang biasa. Di satu sisi, ini bikin mereka punya fisik yang unik dan lentur banget. Tapi di sisi lain, kondisi ini berisiko tinggi buat kesehatan jantung. Ini adalah kekuatan yang bikin penderitanya kelihatan anggun, tapi rapuh di saat yang bersamaan. Nomor 1, manusia es. Resistensi dingin ekstrim. Pernah dengar Wim Hof? Dia bisa berenang di bawah es kutub atau mendaki gunung cuma pakai celana pendek. Ternyata ada orang-orang yang punya variasi genetik yang bikin metabolisme mereka bisa ngebakar lemak jadi panas tubuh dengan sangat efisien. Mereka seolah punya pemanas ruangan internal di dalam tubuh. Saat orang lain udah kena hipotermia, mereka masih santai aja. Ini adalah evolusi nyata yang biasanya ditemuin di suku-suku yang tinggal di daerah kutub. Bener-bener kekuatan murni manusia yang berhasil beradaptasi sama alam yang paling ekstrim. Nah, itu tadi 10 kondisi medis yang bikin penderitanya jadi sakti. Dari semua daftar tadi, mana yang menurut kalian paling keren? Atau mungkin kalian malah bersyukur terlahir jadi manusia normal? Satu hal yang bisa kita pelajari, tubuh manusia itu adaptif banget. Tapi ingat, apapun kelebihan yang kita punya, kuncinya adalah gimana kita menjaganya. Penyakit-penyakit ini emang kasih kekuatan. Tapi penderitanya adalah pejuang yang hebat karena harus hidup dengan kondisi yang gak biasa setiap harinya. Kami Medical Safety Center, makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe.